Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pemrograman dasar, yaitu bahasa Pascal dan bahasa C++. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Pascal terlebih dahulu. Pascal adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Niklaus Fritz pada tahun 1970. Bahasa ini dirancang fokus pada struktur kode yang rapi, mudah dipahami, dan edukatif. Sehingga sejak dulu Pascal sangat populer sebagai bahasa pertama untuk belajar pemrograman di sekolah dan di universitas. Tujuan utama Pascal adalah membantu pemula memahami dasar-dasar logika pemrograman seperti variabel, tipe data, percabangan, dan perulangan. Sejarah Pascal. Awalnya, Pascal dibuat untuk menggantikan bahasa seperti Fortran dan Algol yang waktu itu dirasa kurang terstruktur. Setahun 1980 sampai tahun 1990, Pascal menjadi sangat populer lewat Turbo Pascal yang dibuat oleh Borland karena cepat, ringan, dan memiliki editor terintegrasi. Bahkan, kemudian berkembang menjadi objek Pascal yang digunakan dalam DLP, salah satu ide paling terkenal pada era 90 sampai era 2000-an. Pascal juga memiliki banyak kelebihan. Salah satunya yaitu Pascal sangat bagus untuk pemula, sinteks rapi dan mudah dibaca, kesalahan mudah dilacak karena tipe data ketat, stabil untuk aplikasi desktop sederhana. Selain itu, Pascal juga memiliki kekurangan, yaitu Pascal kurang populer untuk pengembangan modern. Pascal tidak cocok untuk aplikasi berbasis web, mobile, atau game besar. Ekosistemnya lebih kecil dibanding bahasa modern seperti Python atau C++. Contoh sederhana program Pascal, yaitu di sini saya akan mencontohkan program mencari luas persegi. Untuk membuat program Pascal menghitung luas persegi, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus menentukan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan. Dalam program ini, kita membutuhkan hanya dua variabel, yaitu variabel sisi untuk menyimpan nilai panjang sisi persegi yang dimasukkan oleh pengguna, dan variabel luas yang akan menyimpan hasil perhitungan luas. Kedua variabel ini biasanya menggunakan tipe data integer karena nilai yang digunakan berupa angka bulat. Langkah berikutnya adalah membuat tampilan awal program dengan menggunakan perintah readline. Biasanya, kita menampilkan judul program, misalnya program menghitung luas persegi, agar pengguna tahu fungsi dari program tersebut. Setelah itu, kita meminta pengguna masukkan nilai sisi dengan menggunakan perintah write atau readline, dan membacanya menggunakan writeline. Perintah ini berfungsi agar komputer menunggu input dari pengguna sebelum melanjutkan proses. Setelah nilai sisi diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan proses perhitungan. Untuk menghitung luas persegi, kita menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Perintah ini artinya komputer mengambil nilai dari variabel sisi, mengalihkannya dengan nilai yang sama, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam variabel luas. Setelah proses perhitungan selesai, program perlu menampilkan hasilnya kepada pengguna. Kita menggunakan perintah readline lagi untuk menampilkan kalimat seperti luas persegi adalah diikuti dengan nilai luas yang sudah dihitung oleh program. Bagian ini sangat penting karena menjadi output yang ditunggu oleh pengguna. Terakhir, program Pascal selalu ditutup dengan kata N, sebagai tanda bahwa program sudah selesai dan tidak ada interupsi lain yang perlu dijalankan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita sudah berhasil membuat program Pascal sederhana yang bisa menghitung persegi dengan mudah.
Nah, itulah contoh dari pemrograman Pascal, yaitu menghitung luas persegi. Sekarang kita melanjutkan materi ke bahasa C++. Jadi, C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup di awal tahun 1980 sebagai pengembangan dari bahasa C. C++ menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu kecepatan dan efisiensi dan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Itulah mengapa C++ menjadi bahasa yang kuat untuk membuat game, aplikasi desktop, sistem operasi, dan aplikasi yang memerlukan performa tinggi. Sejarah C++. Awalnya, C++ bernama C with classes. Karena menambahkan fitur kelas ke bahasa C, tahun 1983, namanya diubah menjadi C++. Simbol plus menunjukkan peningkatan atau perbaikan seperti operator instrumen di C. C++ terus berkembang dan kini sudah ada versi modernnya seperti C++ 11, C++ 14, C++ 17, C++ 20, dan C++ 23. Versi modern ini menambahkan fitur yang membuat pemrograman semakin aman dan nyaman. C++ juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu C++ sangat cepat dan efisien, digunakan di industri besar, mendukung OOP dan banyak paradigma lain. Banyak library powerful seperti SFML, OpenGL, dan Qt. Selain kelebihan, C++ juga memiliki kekurangan, yaitu kurva belajar lebih sulit dibanding Pascal atau Python, mengelola memori yang bisa membingungkan pemula, error compile kadang rumit dibaca. Contoh program C++. Nah, di sini saya akan mencontohkan program C++ yaitu menghitung luas segitiga. Untuk membuat program C++ yang dapat menghitung luas segitiga, langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan variabel apa saja yang diperlukan. Dalam program ini kita memerlukan 3 variabel, yaitu alas, tinggi, dan luas. Ketiganya menggunakan tipe data float karena nilai alas dan tinggi bisa saja berupa bilangan desimal. Begitu juga dengan hasil perhitungannya. Setelah menentukan variabel, kita mulai membuat tampilan awal program menggunakan cout. Biasanya kita menampilkan judul seperti program C++ menghitung luas segitiga, agar pengguna memahami fungsi program tersebut. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan nilai alas dan tinggi dengan menggunakan perintah cout, masukkan alas segitiga. Perintah sin alas. Nah, ini berfungsi untuk membaca input yang diketikkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel yang sudah disiapkan. Setelah nilai alas dan tinggi didapatkan, kita langsung masuk ke bagian proses perhitungan. Rumus luas segitiga adalah 0,5 kali alas kali tinggi. Perintah ini akan menghitung hasil luas berdasarkan nilai alas dan tinggi yang sudah dimasukkan, lalu menyimpannya ke dalam variabel luas. Langkah berikutnya adalah menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Kita menggunakan cout lagi untuk menampilkan kalimat seperti luas segitiga adalah diikuti dengan nilai luas. Ini merupakan bagian output yang memberitahu pengguna hasil dari perhitungan program. Terakhir, program ditutup dengan return yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal. Dengan langkah-langkah ini, kita berhasil membuat program C++ sederhana yang mampu menghitung luas segitiga dengan mudah dan jelas.
Jadi, kesimpulannya adalah Pascal lebih cocok untuk belajar dasar logika pemrograman, sedangkan C++ bahasa tingkat lanjut yang sangat powerful, cepat, dan digunakan secara profesional dalam industri besar. Lebih sulit, tetapi sangat berguna untuk masa depan dan karir di bidang teknologi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.